بالحق يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sebuah iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yang sholat zuhur secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan mendengarkan kajian keilmuan menambah wawasan kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat nilai tambahan pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau nanti di bulan akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali majelis kita, pengajian kita dengan sama-sama membahaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, alhamdulillah berhadir bersama kita guru kita Ustaz Haji Aki untuk menyampaikan kajian pada siang hari ini sampai nanti setengah 2. Dan kami dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari para jamaah yang sudah memberikan kontribusi baik secara langsung, tidak langsung, baik materi, infak, sedekah untuk kegiatan di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah nanti di hari Jumat kita akan melaporkan dana-dana yang masuk dan terkait kegiatan yang sudah dilakukan selama Ramadan. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz dipersilakan. Ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadina wa li ustadatina wa li masyayikhina wa khususan ila sahibil kitab Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sa'ad ibn Sumar Al-Hadrami, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantin Al-Syafi'i, ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya sampai detik ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yang agung dan yang mulia, diagungkan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para umatnya yang istiqamah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya yang selalu istiqamah di dalam ketaatan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pertemuan atau majelis kita di bulan Ramadan
Sebagaimana apa yang saya sampaikan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya itu kita belum rampung, maka pada hari ini saya akan sedikit mengulas kembali sekaligus merampungkan atau menyelesaikan seluruh penjelasan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sanad keilmuan kita selama kita atau dari awal kita belajar fikih. Adapun yang dikeluarkan berbentuk maklumat dari Badan Amil Zakat itu sekedar maklumat yang sifatnya umum, tidak mengait dan tidak mutlak kita ikuti. Maka baiknya menurut hemat kami ikuti yang sudah menjadi sanad mata rantai keilmuan kita yang sudah kita ikuti dari awal, supaya sejalan dengan materi atau pelajaran yang kita pelajari. Baik, zakat fitrah. Zakat fitrah itu nama lain, sebenarnya zakat fitrah itu nama lain daripada zakatul badan, zakat badan. Jadi nama yang sebenarnya itu zakat badan. Zakat fitrah itu nama lainnya. Cuma yang lebih maklum, lebih masyhur, yang lebih kita tahu bukan zakat badan ya, tapi zakat fitrah. Jadi nama lain dari zakat badan itu adalah zakat fitrah, mensucikan harta dan tubuh kita, jiwa kita. Adapun kewajiban tersebut adalah kewajiban setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu masuk daripada syarat wajibnya. Syarat wajib itu adalah apa? Syarat yang dibebankan kepada syarat yang ditentukan. Adapun syarat wajibnya bagi orang yang wajib kena beban wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama adalah dia beragama muslim. Jadi seorang muzakki itu adalah yang memberi, yang berzakat. Sedangkan yang menerima adalah mustahik. Yang menerima itu adalah mustahik. Maka baik itu muzakki ataupun yang mustahik, maka wajib kedua-duanya ini adalah muslim. Tidak boleh salah satu di antaranya yang muslim, tapi dua-duanya harus muslim. Yang berzakat wajib muslim, yang menerima wajib muslim. Kalau salah satu di antaranya tidak beragama muslim, maka tidak sahlah zakat tersebut. Kita berzakat kepada mustahik yang menerima, tapi menerimanya non muslim, maka tidak sah zakat kita. Meskipun seorang non muslim itu keadaannya fakir atau miskin. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita mau menolong dia? Dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah itu terbagi dua. Zakat fitrah. Ya. Sedekah. Sedekah terbagi dua. Sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah zakat. Jadi kadang-kadang kita salah paham memahami antara zakat dengan sedekah. Zakat itu bagian daripada sedekah, tapi yang sifatnya wajib. Yang sunnah itulah diantaranya adalah hadiah, wakaf, hibah, ya, dan infak. Ini sifatnya sunnah semua nih. Sifatnya sunnah semua. Jadi jangan sampai salah menyebutkan lagi seakan-akan antara sedekah dengan zakat itu kayak satu kata yang berbeda. Kata yang berbeda. Padahal tidak. Zakat itu bagian dari sedekah, tapi hukumnya adalah wajib. Sedangkan yang sunnah itulah hadiah, wakaf, hibah, infak. Ya. Zakat banyak, bukan hanya fitrah saja. Ada zakat mal yang berkaitan tentang harta kita, ada zakat perdagangan,
ada zakat perniagaan, ya, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian dan lain sebagainya. Zakat penghasilan gaji, tidak termasuk di dalam kitab-kitab fikih. 2,5% yang dikeluarkan dari gaji itu tidak disepakati oleh para ulama, walaupun ada ulama-ulama akhir-akhir sekarang ini yang membuat zakat profesi. Maka zakat profesi ini terus dikaji. Ketika hasil kajiannya itu tidak ditemukan jawabannya. Bahwasanya zakat profesi itu tidak memenuhi syarat. Kan yang dikeluarkan dari 2,5% dari gaji, ya. Benar, tiap bulan. Gaji yang kita dapatkan itu kan sifatnya harta atau mal, dan mal memenuhi dua syarat. Harus memenuhi dua syarat. Harus ada nisabnya 86 gram emas, terinap selama 1 tahun hijriah. Terinap selama 1 tahun hijriah. Tidak boleh berkurang sepeser pun, boleh bertambah sebanyak apapun. Jadi 86 gram emas nilainya, konversi uangnya tergantung harga emas sekarang. Berapa segram? 1 juta. Ada nggak 1 juta? Ya, saya sudah lama nggak beli emas, Pak. Terakhir waktu nikah kemarin 1 gramnya itu berapa? Satu suku 6,7 gram. Satu sukunya itu kemarin saya waktu nikah itu sekitar 3 juta. Mungkin di zaman Ustadz Asyuri beda lagi. Murah mungkin ya. Nah, berhubung ini belum nikah lagi jadi enggak tahu, Pak. Jadi iya, itu pembahasan kita malam tadi itu ya. Iya. Tadi astagfirullahaladzim. Jadi berhubung belum nikah lagi jadi enggak tahu harganya. Anggap saja 1 juta. Berarti kalau 1 juta kita konversikan ke uang 86 gram emas berarti 86. Ada uang 86 juta, ini belum bisa langsung dikeluarkan zakat malnya. Diinapkan dulu selama 1 tahun hijriah. Tidak boleh kurang dari nominalnya dan tidak boleh kurang dari ukuran tahunnya. Harus 1 tahun hijriah. Misalkan kita pas tabungan kita 86 juta di tanggal 21 Ramadan misalkan. Berarti 21 Ramadan yang akan datang baru kita mengeluarkan zakat mal kita 2,5%. Itu pun kalau nominalnya tidak kurang dari 86 juta tadi ketika dikonversikan dengan uang. Jelas ya? Itu zakat mal. Namun kita tidak membahas masalah zakat mal. Kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah sebesar 1 sa'. 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu menurut mazhab kita adalah 7 ons. Adalah 7 ons. Kalau 1 sa' itu 4 mud, berapakah kita keluarkan dalam bentuk beras? 2,8 kilo. 2,8 kilogram. Menurut mazhab Hanafi, 1 mud itu 8,1 ons. Menurut mazhab Maliki, 1 mud itu 6,9 ons. Menurut mazhab Syafi'i, 1 mud itu antara 6,8 sampai 7 ons. Menurut mazhab Hambali, 1 mud itu 6,8 sampai 7 ons. Kok ada perbedaan? Silakan pilih 6,8 atau 7 ons. Hitungannya adalah 2,8 kilogram. Lalu bagaimana hitungan yang 2,5 kilogram? Itu hitungan yang saya tidak ketahui. Yang tidak saya ketahui, tapi kita tidak perlu memikirkan apakah kita perlu mengikuti itu. Yang jelas hemat saya, ikutilah sanad dari ilmu yang kita pelajari supaya jalur sanad kita tersambung. Toharo kita pelajari, kita ikuti. Solat masuk bab solat, kita pelajari, kita ikuti. Ketika ketemu zakat, nominalnya beda, ukurannya beda.
tidak kita ikuti. Ini yang melenceng dari mata rantai keilmuan. Gitu ya. Bukan kita mengatakan 2,5 kilogram itu salah atau kurang tepat. Mata rantainya beda dengan mata rantai kita, tapi tetap tujuannya sama. Saya juga tidak berhak menghalangi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang yang tidak mengikuti apa yang sudah kami sampaikan ini. Tidak berhak kami menghalangi. Kalaupun mau mengikuti 2,5 ya sok, silakan. Bangga, silakan ya. Tidak masalah, kami tidak perlu menghalang-halangi itu. Ya. Ini sebatas ilmu pengetahuan fikih itu luas. Jadi tidak boleh kita batasi dengan apa yang kita yakini, kita anggap itu paling benar. Tidak boleh kayak itu. Berarti kita membatasi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ukurannya adalah 2,8 kilogram. Yang lebih enaknya ngitung, ya kita bulatkan saja menjadi 3 kilogram. Misal di rumah saya ada 6 orang. Berarti kalau dikalikan 3 kan 1 kampil kurang 2 kilo. Karena 18 kilo. Ya sudah 1 kampil itulah kita kasih bederuk. Ya, niatkan lebihnya itu berapa lebihnya sebagai sedekah sunnah. Tidak akan juga bangkrut kita kok. Ada yang langsung bangkrut Pak, melebihkan 1-2 kilogram dalam zakatnya. Tidak ada. Zakat itu afdolnya lebih banyak, lebih bagus. Kenapa? Semakin banyak memberikan kebahagiaan orang-orang yang membutuhkan. Ya, memang batasannya seperti ini. Tapi kalau kita beri secara lebih, ukurannya tidak masalah. Lebih afdol. Kecuali bagi orang-orang yang kikir. Orang-orang yang pelit ya, dia hitung-hitungan. Urusan akhirat dia bakal hitung-hitungan. Itu bagi orang yang bakhil. Orang yang kikir, orang yang pelit itu kalau urusan akhirat bakal hitung-hitungan dia. Bakal hitung-hitungan. Mau sedekah, ada orang yang minta. Dilihatnya dari atas kepala sampai ke bawah. Ini kayaknya gemuk-gemuk baik badannya ini. Itu kalau orang yang bakhil, dia hitung-hitungan untuk urusan akhirat. Tapi kalau dia orang yang memikirkan urusan akhirat, berapapun dia kasih, selagi dia tulus, dia kasih. Tanpa memikirkan siapa yang meminta, tanpa melihat siapa yang meminta, mau kuruskah dia, mau gemukkah dia. Bukan jadi persoalan. Yang penting ketika dia sudah kasih, sudah selesai. Urusan dia dengan Allah adalah keikhlasan. Ya, jadi kalau mau dibulatkan 3 kilo silakan, kalau tidak ya sudah. Kalau mengikut 2,5 juga silakan. Saya hanya menginformasikan menurut apa yang saya pelajari, ya, di luar daripada pemahaman yang tidak saya ketahui. Baik. Yang pertama, dia seorang muslim, siapapun itu wajib mengeluarkan zakat atau dikeluarkan zakat melalui tanggungan. Bayi yang baru lahir, muslim dia. Muslimnya dari orang tuanya. Wajib tidak dia mengeluarkan zakat? Atau dikeluarkan zakat? Sangat wajib. Tapi dia tidak mencari karena masih bayi. Ya, maka yang mengeluarkan zakatnya, yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Seluruh umat muslim, mau kaya, mau miskin, ya, mau buta, mau tidak buta keadaannya, selagi dia muslim, mau dia waras ataupun gila sekalipun, wajib mengeluarkan zakat atau dikeluarkan zakat atas tanggungan orang lain. Misal ada orang gila tapi ditanggung orang, maka orang yang menanggung orang gila ini wajib mengeluarkan zakatnya. Kecuali ODGJ yang ada di jalan ini, ya. Siapa yang mau menanggungnya berarti dia belum ada kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua ini, poin yang kedua, ini rincian. Ada beberapa rincian. Rincian yang pertama adalah ketika dia itu wafat, sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi range waktunya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Dia wafat di salah satu tanggal ini, maka ada 2 kemungkinan. Hukumnya mubah dengan 2 kemungkinan. Mubah boleh dikeluarkan zakat atau boleh tidak dikeluarkan zakat.
Saya ulang lagi. Orang yang meninggal sudah masuk bulan Ramadan, ada dua kemungkinan. Hukumnya mubah, tapi mubahnya dua kemungkinan. Boleh dikeluarkan zakat, atau boleh tidak dikeluarkan zakat. Dan ini pilihan. Dan ini pilihan. Dikeluarkan juga tidak masalah, tidak dikeluarkan juga tidak masalah. Namun kalau ada keraguan-raguan, ya sudah, silakan keluarkan. Tapi ingat, bukan kewajiban. Kenapa? Dia meninggalnya di waktu-waktu mubah. Waktu mubah itu dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Itu waktu yang mubah. Itu waktu yang mubah. Nanti kita bahas masalah waktunya. Kita masih bahas masalah syaratnya. Ada orang yang menikah. Ada orang yang menikah. Orang yang menikah ketika dia ijab qabul sebelum matahari terbenam 1 Syawal. Jadi Ramadan terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak. Ramadan terakhir dia menikah. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sah. Jam menunjukkan 18 kurang 2 menit. Belum azan, 2 menit lagi para nak azan. Lasa duluan. Maka istrinya wajib ditanggung oleh suaminya akan zakatnya. Tapi kalau misalkan dia akadnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syawal ini, malam takbiran, sudah 1 Syawal ini, sudah ditandai dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah 1 Syawal, langsung dia qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sudah masuk 1 Syawal, maka dia tidak dibebankan kepada suami zakat akan istrinya. Tidak dibebankan kepada, kenapa? Karena sudah masuk 1. Namun malu kalau tidak membayar atas suaminya. Masa hanya sekian kilogram tidak mampu ditanggung oleh suaminya? Ya. Jadi tidak ada kewajiban, bukan berarti tidak membantu, bukan berarti tidak menanggung, ya, walaupun tidak ada kewajiban. Adapun orang yang lahir belum masuk waktu 1 Syawal, Ramadan terakhir, 18 kurang 2 menit, oi, gitu ya. Lahirlah ini bayi, belum masuk maghrib 1 Syawal, belum, masih Ramadan 30. 2 menit yang akan datang azan setelah lahirnya anak. Maka ini anak wajib dikeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia lahir Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kalau mau disodakokan tidak masalah. Jangankan ketika lahir di dunia, sebelum dia lahir di dunia saja boleh disodakokan. Tapi kalau zakat, karena ketentuan hukumnya adalah wajib, ada syaratnya, dan bayi di dalam kandungan tidak wajib dizakatkan. Meskipun ada pendapat-pendapat wong tua dulu, itu anak katanya dianggap kan sudah hidup tuh, ada rohnya, maka dikeluarkan zakat. Maka pendapat ini bukan pendapat syariat, ini pendapat orang tua kita dulu. Tapi dengan catatan kalau mau memperbaiki itu, jangan merasa kita ini paling apa namanya ya, oh mak salah itu. Jadi jangan, ketika menyampaikan harus ada adab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar agama dari awal, kalau mau meluruskan seseorang, kita menyampaikannya harus ada akhlak, ada adab. Jangan main-main, oh enggak boleh itu, haram, dosa kaki kau, masuk neraka. Enggak boleh kayak itu. Ya, luruskan dengan baik, dengan akhlak. Ya. Jadi itu poin-poinnya, rinci-rinciannya. Ada orang yang yang melahirkan tadi ya, melahirkan. Kalau dia melahirkannya sudah masuk 1 Syawal, maka dia tidak wajib dizakatkan. Tapi bukan berarti tidak boleh disedekahkan sunnahnya. Ya. Mungkin dia lagi lahir, dia sudah lahir,
kita ada rasa syukur, tahaddus bin ni'mah, kita buat nasi, sedekah, sedekahnya sunnah. Baik, waktu-waktunya ada beberapa waktu. Ini tadi, waktu mubah. Waktu mubah ini tolong direkam di ingatan kita saja. Waktu mubah itu mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Itu waktu mubah. Waktu mubah. Ada waktu wajib. Waktu wajib di sini disebutkan yaitu waktu afdol. Yang paling afdol, yang paling utama. Yang paling utama itu kapan mengeluarkan zakat? Mulai dari azan maghrib 1 Syawal sampai sebelum subuh. Jadi range waktunya itu malam takbiran sampai sebelum azan subuh. Itu waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun bagi kita yang ada kekhawatiran takutnya nanti lupa, ya sudah. Kalau sudah buka panitianya, sudah buka penerimaan, sudah bayarlah langsung. Kaget takutnya lupa. Nanti takutnya kelupaan. Ini bahaya nih kalau kelupaan, berarti kita tidak menjalankan kewajiban zakat kita di tahun itu. Ya. Nah, itu waktu yang afdol, yang utama, yang wajib. Adapun waktu yang sunnah. Waktu yang sunnah itu setelah azan subuh 1 Syawal sampai kita sebelum melaksanakan sholat Id. Itu waktu yang sunnah. Adapun waktu yang makruh tapi tetap sah. Waktu yang makruh itu maksudnya apa? Kadar pahalanya tidak sama dengan waktu mubah, waktu wajib, waktu sunnah. Jadi kadar pahalanya kurang dah. Tapi tetap dikatakan sah. Kapan? Setelah sholat Id sampai sebelum matahari terbenam 1 Syawal. Jadi kalau sudah matahari terbenam berarti masuk 2 Syawal. Nah, 2 Syawal inilah waktu haram alias tidak sah lagi zakat fitrah kita. Karena sudah masuk 2 Syawal. Jadi ada 5 waktu. Waktu mubah, waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, dan waktu haram alias tidak sahnya. Ya Pak? Oke. Lalu apa yang mesti kita bahas? Bedakan antara panitia dengan amil. Panitia itu lajnah namanya. Dari namanya saja sudah beda, berarti kita bisa paham. Ya. Panitia atau lajnah, ya. Lajnah, amil bagian daripada 8 asnaf, bagian dari asnaf. Panitia, ingat apa perbedaannya? Panitia itu tidak dilegalkan oleh pemerintah yang berwenang, pemerintah yang sah. Apa Ustadz dalilnya? Kira-kira amil itu diangkat pemerintah. Dulu amil zakat dibentuk oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Nabi mengesahkan mereka menjadi amil zakat. Dan pada saat itu pemimpinnya siapa? Nabi SAW. Dan ini diikuti oleh seluruh khalifah 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus sampai dipahami oleh para ulama-ulama. Ya, sedangkan panitia tidak diangkat. Amil diangkat, disahkan. Yang kedua, panitia adanya di bulan Ramadan saja. Dan dia cuma mengatur zakat fitrah saja. Kadang-kadang nyentil zakat mal. Jelas ya? Kalau amil seluruh zakat dikerjakan. Amil bekerja sepanjang waktu.
Amil itu bekerja sepanjang waktu, beda dengan panitia. Maka jelas di awal saja sudah tidak sama. Ya. Amil bagian daripada 8 asnaf disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amili. Amil disebutkan ini. Ada tidak panitia? Wala jannati. Ada enggak kira-kira? Tidak ada di dalam ayat tersebut. Artinya apa? Ada perbedaan lagi. Panitia sebutir pun, sepeser pun, sebutir pun beras, sepeser pun uang, haram mengambil bagian dari bagian zakat tersebut. Selama ini apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Yang terjadi bagaimana? Panitia ikut menikmat, padahal dia bukan amil zakat. Cuma kadang-kadang mohon maaf, ada beberapa masjid saya dipanggil untuk memberikan materi tentang zakat. Ada pengurus yang tetap, kami itulah sudah begawi juga. Masa kami tidak dapat bagian? Nah ini hati-hati, ini orang keras hati ini. Padahal dia tidak ahli, padahal dia tidak mengerti agama. Ustaz, kami belajar juga. Kami punya guru. Saya tanya, belajar dari mana? Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti itu. Panitia jelas-jelas bukan amil. Bisa jadi panitia mendapatkan bagian. Bisa tidak kira-kira panitia mendapatkan bagian? Bisa kalau panitia yang tergabung itu bagian daripada 8 asnaf. Mungkin dia fakir, mungkin dia miskin. Tuh. Jadi bukan karena panitianya dia mendapatkan. Mungkin yang tergabung di dalam panitia tersebut, mungkin dia termasuk dari 8 asnaf. Apalagi perbedaannya? Ini perlu dipahami supaya kita tidak salah. Makanya penting banget belajar fikih ini, Pak. Mengapa kita tidak paham akan hal ini? Karena keterlambatan kita memahami fikih. Ketika sudah diajarkan kadang keras juga, Pak. Ada, Pak. Ada 2 tempat. Ada beberapa orang ketika saya kajian, gitu ya, saya kasihkan, saya diundang tuh. Ada yang, wah ini. Dari dulu mah itulah. Ini penyakit lamanya nih. Itulah yang tadi. Ilmu syariat kadang-kadang kalah dengan ilmu tua. Ilmu tua itulah. Pokoknya aku dulu mah itulah. Sedari dulu cah itulah, wong tua kita dulu cah itulah. Hati-hati. Padahal wong tua-tua yang diikuti itu belum tentu ahli agama. Kita harus belajar. Harus butuh referensinya. Bedanya apa lagi antara panitia dan amil? Ini tolong dipikirkan nanti kalau kita berzakat. Kemana kita akan menitipkannya? Kalau kita berzakat menitipkan ke panitia, ingat panitia bukan 8 bukan bagian 8 asnaf. Kalau kita menitipkan kepada panitia yang jelas-jelas bukan 8 asnaf, bukan amil, maka zakat kita belum sah sampai zakat kita didistribusikan kepada mustahik. Sebenarnya panitia itu bisa jadi kemungkinan mustahik juga. Kalau dia termasuk daripada 8 asnaf. Jadi panitia kalau kita titipkan di masjid nih, kan panitia tuh. Kita titipkan, belum sah zakat kita sampai beras atau uang itu didistribusikan kepada penerimanya. Tapi kalau kita titipkan di amil, zakat yang resmi di Baznas, di Lazis dan lain sebagainya, atau badan amil zakat yang terdaftar disahkan oleh pemerintah yang sah, maka ketika kita sudah memberikan kepada amil, sudah secara otomatis zakat kita sah walaupun belum didistribusi. Kenapa sudah dikatakan sah? Karena amil zakat yang kita titipkan zakat kita tadi, amil itu juga bagian dari 8 asnaf. Beda dengan panitia. Jadi hati-hati nanti berzakat. Yang lebih afdol langsung kepada sasarannya. Kalau saya berzakat langsung kepada sasarannya,
Dan saya mempunyai sasarannya. Saya punya keluarga yang tepat sasarannya. Itu menurut ukuran saya. Tepat. Dia seorang janda, ditinggalkan suami dalam keadaan masih muda, anak-anaknya masih kecil, ada yang masih umur 2 tahun, yang paling besar itu masih SD, anaknya 3, janda, tukang cuci. Tuh, ditinggalkan suaminya, mati. Suaminya wafat, meninggal. Dalam keadaan masih janda. Sampai sekarang belum mempunyai suami. Nah, itulah sasaran saya, Pak. Ustadz, boleh tidak kita seluruh zakat dari keluarga kita, istilah orang Palembang itu bederub kita kasihkan. Ada beras kampil, ini ukuran keluarga. Boleh. Tidak masalah. Oh, kakek banyak Ustadz, belum lagi dari kita, belum lagi dari yang lain. Itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Itu rezekinya dia. Toh dia juga tidak ada pendapatan yang banyak seperti kita. Jadi jangan mengurusin apa yang dia dapatkan dari orang lain. Jadi kalau kita sudah ngasih, sudah selesai. Ya, urusan kita sudah selesai. Jelas ya? Ada solusi. Nah, yang ribut-ribut tadi belum saya menyelesaikan, Pak. Dia ribut. Terus saya kasih solusi. Ketika saya kasih solusi, diamlah dia. Dia diam. Tapi ujung-ujungnya dia tidak berkutik lagi. Kenapa? Begini. Kalau panitia ini mau legal, misal panitia-panitia masjid nih mau legal dianggap jadi amil, maka dia harus mendaftarkan diri ke Baznaz, Badan Amil Zakat. Jadi legalkan panitia di masjid ini, misalkan kalau pengen legal jadi amil, legalkan ini jadi amil, daftarkan ke Baznaz. Tapi dengan konsekuensinya apa? Itu keluar dari Baznaz. Mau tidak mau panitia ini harus begawi sepanjang hari. Sementara apalagi di Bapeda, bukan nak ngurusi ini baik. Benar? Ya? Jadi kalau mau didaftarkan ke Baznaz, mau tidak mau Pak Hen begawi sama Baznaz, begawi di sini. Jadi 2 tempat gawinya. Gawi di sini banyak, apalagi gawi di sana. Begawinya sepanjang hari, tiap hari Pak gawinya. Dan kerjaannya apa? Mendata orang-orang kaya dan didatangi. Itulah gawi amil. Ada tidak panitia kerjaannya seperti itu? Tidak ada. Maka jelas perbedaan antara panitia dan amil. Kalaupun di sini mau diadakan menjadi panitia, saya yakin di sini sudah diterapkan ilmunya sudah ada. Itu Pak Hen tenang-tenang baik. Sini ada 2 ustadznya. 3 ustadz. Ustadz Jaka, Ustadz Asyuri, saya. Tenang saja di sini, kalau mau buat panitia tenang di sini. Insya Allah tidak bakal menyeleweng ya. Apalagi tidak disembunyikan di belakang pintu 2 karung. Nah, itu. Ini takutnya begini Pak, takutnya nanti kalau di masjid-masjid lain belum ada penyuluhan ilmu zakat fitrah, mohon maaf maksudnya. Ujung-ujungnya kaki panitia diam-diam dia nyumputkan 2 kantong beras, nyepai ke duit tadi. Nah, apa konsekuensinya Pak kalau kita berzakat ke panitia, yang mana panitia itu mengambil bagian juga? Seluruh zakat para penzakat tidak sah. Bayangkan, seluruh penzakat tidak sah. Karena tadi apa yang saya sampaikan, kalau kita titipkan ke panitia belum dikatakan sah jikalau seluruhnya zakat tadi yang dikumpulkan belum terdistribusikan seluruhnya kepada Ustaz, di sini panitia di Masjid Al-Bai'ah semuanya punya pendapatan semua. Panitianya punya pendapatan semua, gajinya ada. Terus bagaimana makannya Pak Ustadz? Ngelis Pak. Nggak usah malu kok. Kalian kan beramal di sini. Yang ngelis itu dapat amal jariah juga Pak. Kenapa? Karena kalian para panitia menjadi jembatan bagi orang-orang yang berzakat. Ini amalnya bukan main besarnya. Manfaatkan, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Jadilah panitia, ada apa-apa, tidak masalah. Kan sudah ada ilmu zakatnya. Yang dikhawatirkan itu bentuk panitia tidak ada ilmu zakat. Ini kacau. Sekarang kan sudah ada ilmu zakatnya nih. Bahkan sudah 2 kali pertemuan, mada tidak jelas juga. Kalaupun belum jelas, jangan khawatir, kita yang mendampingi.
Inilah beruntungnya kalau ada yang mendampingi. Ada 3 ustadz Pak En, tenang be. Nah, jangan khawatir di sini kalau mau membentuk panitia. Insya Allah di sini amanah kalau. Kalau udah amanah, enggak tahu juga kita. Ya, kelewatannya cuma beberapa kilo beras mau diselewengkan itu. Ya. Nanti di-list saja Pak. Ngelisnya tuh yang benar Pak. Ngelisnya tuh di apa namanya itu kayak proposal. Ya, mau makan apa untuk berbuka gitu kan. Ini upah untuk bensin, orang yang mendistribusikan, mengantarkan segala macam. Itu kan butuh bensin tuh. Apa namanya diestimasikan, dianggarkan. Tuh dirapkan, ada keluar. Pas dikeluarkan 1,5 juta. Bidik Pak sasaran. Langsung kepala dinas dulu nih. Ada beberapa dinas di sini. Bidik sasaran, tidak masalah. Ngomong baik-baik. Pak, kita bentuk panitia nih Pak. Begini, Bapak nak amal jariah ada? Nah ini kami ngadakan list dana Pak. Yang kabit-kabit tuh bidik galau nih Pak. Yang kasih-kasih itu, bidik galau. Minimal yang kasih-kasih itu ngeluarkan duit 50.000 gocapan Pak. Amal jariah Pak, cuma gocap. Nggak akan berat Pak. Apalagi yang dikeluarkan 50.000 itu di bulan Ramadan 70 kali lipat ganda, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita tidak ambil bagian, tidak berkontribusi dalam membantu panitia pelaksana zakat fitrah. Amalnya bukan main. Dan Bapak jangan khawatir yang menyumbang itu, ya, yang dikenakan list dana tadi. Jangan khawatir karena mereka sudah dibekali ilmu zakat fitrah. Insya Allah amanah gitu ya. Insya Allah amanah. Jadi di list, insya Allah itulah yang akan didapatkan. Cuma jangan aji mumpung Pak En. Kita list, buat rapnya, buat 10 juta, alang kelapangnya 10 juta itu. 10 juta. Buat yang secukupnya saja. Ya, berapa orangnya jadi panitia? Itu untuk yang kita belikan makanan, untuk berbuka puasa, apalagi ya, untuk uang distribusinya, ya, bensinnya dan lain sebagainya. Insya Allah ini jadi amal jariah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Jadi athar semua itu, jadi bekas semua. Sayang kalau tidak ambil bagian nih. Ya, siapapun silakan ambil bagian. Jadi jangan sampai kita hanya bidik siapa kepala dinas, siapa kabitnya, siapa kasihnya, siapapun yang mau berkontribusi. Saya yakin, ya. Saya yakin bapak-bapak ada keinginan, bapak-bapak, ibu-ibu ada keinginan untuk berkontribusi, membantu para panitia melaksanakan pengumpulan zakat fitrah yang dalam hal itu untuk didistribusikan kepada mustahik. Jelas ya? Nah, mustahik itu 8 asnaf. 8 asnaf itu antaranya fuqara wal masakin, amil, orang yang berhutang, apalagi budaknya mukattab. Budak mukatab ini budak yang dimerdekakan. Ingat, tidak ada lagi kayaknya budak sekarang ini. Karena Islam hadir itu untuk membebaskan budak, perbudakan. Ada ustadz di Palembang budak kecil. Di Palembang ada budak, masih ada budak di Palembang. Budak kecil tapi ya tidak termasuk. Ya. Ada yang sedang mengalami hutang. Ingat, yang mengalami hutang. Zakat yang kita berikan kepada orang yang berhutang, tapi bukan orang yang ngaku-ngaku punya hutang. Orang yang punya hutang ini yang tidak ada kesanggupan membayar hutangnya, tapi bukan berarti kita memberikan zakat untuk melunasi hutangnya. Salah ini. Kita memberikan zakat untuk melegakan dia supaya dia bisa berhari raya dengan zakat yang dia terima. Ketika dia punya uang untuk membayar hutangnya, uang yang untuk membayar hutang ini tidak terganggu. Karena kita melegahkan dia dengan zakat Maka Pak menerapkan 8 asnaf ini, maka nanti ditanya-tanya lagi nih. Nanti saya dampingi. 8 asnaf ini perlu kita telaah, dicari dulu. Jangan sampai pincang. Memang tetap kita utamakan fuqara wal masa, tapi jangan sampai asnaf yang lain tidak kita indahkan. Karena kalau kita tidak indahkan, pincanglah ayat ini jadinya. Seakan-akan kita tidak menganggap asnaf yang lain. Wa mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf yang imannya masih lemah.
Walaupun dia orangnya kaya, kita kasih zakat karena imannya yang masih lemah. Itu dalam bentuk perhatian, care kita kepada dia. Fisabilillah. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi. Ini obrolan kami nih. Ya, kemarin sudah kami jelaskan obrolan kami dan alhamdulillah ada titik temunya di situ. Sekali lagi Pak, fisabilillah ini orang yang berperang di jalan Allah yang sangat membutuhkan amunisi, tidak boleh dikias-kiaskan. Dia seorang guru ngaji, dia seorang kiai, ustadz dan lain sebagainya. Lah kalau guru ngajinya soge, mobil ada, motor duo, pakaian yang dia pakai bagus, branded, bermerek, mau kita kasih zakat, alasannya masuk fisabilillah, nggak nyambung. Ustadz bisa tidak guru ngaji? Tidak bisa juga, kecuali guru ngajinya masuk 8 asnaf. Mungkin dia miskin, atau yang lebih parahnya lagi dia fakir. Misalkan guru ngaji Pak, jadi bukan atas nama guru ngajinya, atas nama dia bagian daripada 8 asnaf. Guru ngaji ini dapat perolehan pendapatan sebulan. 1 orang dia belajar ngaji sama guru ini ngaji 10.000. Nunggak pula. Sudah sebulan bayarnya nunggak nih 10.000. Ini kelewatan. Gimana anak kita dapat berkah dari guru ngaji? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru ngajinya saja kita tidak layani dengan baik. Ini nasib Ustaz. Jadi guru ngaji itu nasibnya itu memang. Tapi insya Allah dapat pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma ingat, kita kalau tidak khidmat dengan orang yang ahli agama, Allah tidak akan turunkan berkah. Kenapa? Ilmu agama itu hudal lil muttaqin. Cahaya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tidak akan bisa menjadi bertakwa kalau tidak mendapatkan huda, petunjuk. Petunjuk itu dari mana datangnya? Ilmu. Ilmu itu disampaikan oleh siapa? Pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Ulama, para kiai, para ustadz. Maka khidmatlah, layani, beri perhatian yang baik, ya, beri ta'zim kepada orang yang memberikan ilmu agama. Tidak dilihat daripada umurnya, tidak dilihat daripada usianya, tapi kita lihat daripada ilmu yang dia berikan kepada kita, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa terarah, bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bukan lihat kiainya, tapi lihat kiainya ini mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, bisa kemungkinan dia miskin, atau yang terlebih parahnya lagi yaitu fakir. Kiainya punya pondok, mobilnya Alphard, datang ke Masjid Bai'ah, mentang-mentang dia ngajar di sini. Pak Hen, tolong siapkan saya 10 bungkus, saya fisabilillah. Jangan dikasih Pak Hen. Kalau ada yang seperti itu. Yatim piatu tidak termasuk. Kecuali yatimnya masuk daripada 8 asnaf. Bisa jadi dia miskin, bisa jadi dia karena tidak semua yatim itu miskin. Maka yatim tidak masuk daripada 8 asnaf. 8 asnaf yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh, bukan perjalanan maksiat. Kalau dia melakukan perjalanan maksiat, di dalam hukum syariat, segelas air putih pun tidak boleh kita berikan, Pak. Bayangkan. Segelas air putih haram. Berdosa kita memberikan segelas air putih kepada orang yang melakukan perjalanan, tapi perjalanan tujuannya adalah maksiat. Mungkin dia perjalanan jadi musafir, tapi memperdagangkan wanita untuk, mohon maaf, melampiaskan kebutuhan laki-laki yang bangsat. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Ya. Ini tidak boleh segelas pun. Tapi kalau ada orang yang melakukan perjalanan musafir, tapi perjalanannya apalagi untuk tujuan dakwah, habis amunisinya, minta dia zakat, boleh, wajib kita kasih, kita bagi. Wajib. Tapi kalau zaman sekarang ini kan sudah semakin canggih teknologi. Ada ada mobile banking. Itu pun kalau ada isinya juga. Kalau ada isinya, ujung-ujung dia minta zakat juga. Gitu ya. Baik, ini saja.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, materi tentang zakat yang kita pelajari pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, 15 menit, waktunya cukup panjang, kami persilakan. Dipersilakan bapak-bapak ibu yang bertanya perihal materi tentang zakat. Silakan. Ya, silakan. Kalau kita memberikan zakat secara langsung, kita menjaga daya, kita bandingkan bahwa zakat itu Maksudnya gimana tuh, Pak? tidak menyebutkan zakat secara langsung. Kurang ini sih, kurang nggak? Gimana? Kita memberi zakat. Memberi zakat, tapi dalam rangka yang adat dengan orang itu, kita tidak menyebutkan bahwa itu kita menjaga. Tidak masalah. Jadi akad pemberian itu tidak masuk dalam kategori wajib. Yang wajibnya adalah niat kita yang berzakat. Jelas? Cuma akan lebih afdol ada pernyataan, bentuk deklarasinya, bentuk pernyataannya. Lebih afdol saja. Lebih tidak khawatirkan kita. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa-rasa khawatir, takut menyinggung, ya, padahal dia itu adalah orang yang jelas-jelas berhak mendapatkan, artinya tidak mampu. Maka cukup diniatkan, nawaitu. Saya kelupaan nih, zakat sama kayak ibadah yang lain. Harus berniat, niatnya di dalam hati. Niatnya gampang kok, enggak usah nawaitul zakatil fitrah, enggak usah. Sengajaku berzakat fitrah untuk diriku, untuk istriku. Kalau istrinya lebih dari satu, untuk istri-istriku. Ini mohon maaf, bukan guyonan ini Pak, Bu, ini ya. Kan nanti dianggapnya ini guyon, enggak. Karena kan jamak tuh. Istrinya ada 2, Ustaz. Kalau dia menyebutkan untuk istriku, berarti siko. Nah, kalau saya 1, Pak. Jadi saya nyebutnya istriku. Cuma enggak tahu tahun depan. Itu. Kan istriku kalau lebih dari 1. Cuma kalau misalkan yang mengantarkan zakat ini istrinya, jangan macam-macam suami-suamiku. Nah, itu ya. Karena tidak akan mungkin punya lebih dari 1 suami. Nah, misal bini yang nganter kena zakat. Dia niat, aku berniat berzakat, memberikan zakat untuk diriku, untuk suami-suamiku. Satunya lagi siapa itu? Mampir sebelah berarti. Salah kamar jadinya, Pak. Ya, hati-hati nih. Jangan sampai salah sebut itu. Tetap suamiku. Beda kalau kita nih, hati-hati nih Pak. Ada 3 istri, sebutkan istri-istriku. Ini bentuknya jamak. Anaknya lebih dari 1, anak-anakku. Karena lebih dari 1 harus jelas itu. Orang tuaku, jangan orang-orang tuaku. Orang tuaku saja. Karena yang jelas kita punya ayah dan ibu. Ini bedakan ya, orang tua dengan istri dan anak. Jelas niatnya seperti itu saja. Ini saya kelupaan, untung teringat ya. Wajibnya nih niat. Ibu memberikan zakat, bapak memberikan zakat tanpa niat di dalam hati, maka tidak sahlah zakatnya. Jelas ya? Jelas. Niat itu fungsinya menghilangkan kekhawatiran kita, supaya jelas tujuannya yang kita berikan ini apa. Apakah itu sebatas sunnah, apakah wajib? Kalau kita berniat, maka jelas itu adalah kewajiban atau wajib hukumnya. Jelas Pak ya? Ya, baik. Ada yang tanyakan? Selama ini kan kadang-kadang saya pribadi juga zakat kepada orang yang minta-minta. Coba pakai mic, Pak. Yang sering kalau ada di pemerintah, ada orang yang datang ke rombongan dari harta zakat. Sejak belajar ini kan saya kan tidak tahu bahwa apakah mereka tersebut termasuk dalam 18 Nabi. Jadi bagaimana Pak? Ya, baik. Gampang. Mikirnya gampang saja, simple saja. Tidak usah terlalu panjang-panjang terus dirangkaikan menjadi sebuah cerita, jadi sebuah komik, jadi sebuah majalah. Tidak. Kalau ada orang yang datang-datang minta, jelas apa yang diminta adalah zakat, jelas dia orang tidak mampu, selesai.
Jadi nggak usah pikir nanti was-was setan, ngukur kancing kita, ngukur baju, ngukur badan. Ini lama ini prosesnya. Ujung-ujungnya tidak jadi. Mohon maaf Pak, lain kali. Nah, ya sudah, orang yang datang minta, jelas apa yang dia minta adalah zakat Pak, minta zakat fitrahnya Pak, sudah kasih, selesai. Jadi tidak usah panjang-panjang kita. Ini berangkai-rangkai kata. Bila perlu kita tulis Pak sekalian di buku itu. Pada suatu hari saya kedatangan orang 3 meminta-minta kepada saya. Lalu saya lihatlah, saya pandangi tubuhnya gemuk. Itu ya. Lalu saya pandangi bajunya, pakaiannya bagus. Terus dia mengaku-ngaku orang yang miskin. Waduh panjang Pak. Lemak Bapak jadi tukang pembuat novel. Ujung-ujungnya panjangan. Jadi kalau ada yang mau kasih silakan. Artinya dia memang orang tidak mampu. Itu saja. Jelas? Ibu-ibu? Tadi bapak 2 nih orang. Ya, Mbak, silakan. Tolong mic-nya. Tolong mic. Ada yang mau tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat, kan ada anak saya sekolah itu dari sekolahnya menerima juga zakat untuk dibayarkan di sekolah, tapi pembayarannya melalui transfer. Itu boleh nggak Ustaz? Berarti niatnya kita sebelum transfer kita niatkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka perlu kami ulangi lagi. Masalahnya di sekolah itu, sekali lagi, yang jelas di sekolah-sekolah itu bukan amil. Yang lebih kacaunya lagi dibuat panitia amil. Nah ini gimana ini ceritanya? Panitia amil. Tidak ada gabungan kata panitia amil. Masalahnya di sekolah itu amil apa bukan? Yang jelas bukan amil. Lah kalau dia bukan amil, ini mohon maaf. Solusinya begini. Ibu kasih bukan niat zakat fitrah. Sudah, selesai. Jadi ibu kasih itu karena ketidakenakan saja. Nanti urusannya panjang, banyak kalam. Apalagi itu diwajibkan. Dari sekolah kan biasa kan diwajibkan. Tidak usah panjang kalam. Buat beres saja. Karena kata Ustadz Asyuri malam tadi kita ngobrol, seluruh urusan itu kalau dibuat beres selesai. Selagi bisa kita selesaikan ya. Iya. Kadang saya pikir iya juga ya. Gitu. Iya juga. Jangan dibuat pusing kita itu. Kadang terasa sulit itu karena terprogram di otak kita terasa sulit. Jangan dipikirkan ini yang di sekolah ini panitia apa amil ya. Dah usah dipikirkan. Toh yang kita berikan, yang kita transferkan itu tidak lebih dari 50.000 toh. Sudah transferkan saja, niatkan sedekah sunnah saja. Ya, sedekah sunnah. Tapi di luar kita tetap masih menzakatkan anak kita. Sudah nyari aman saja. Tanpa mikir gocap kok, cuma gocap. Ditetapkan di sekolah berapa? 30.000 toh? Banyak ya? Lumayan. Nah, itu. Ya sudahlah. Kalau hemat dari saya, tidak usah banyak mikir. Transfer, niatkannya sedekah sunnah, bukan zakat. Jangan zakat, karena dia panitia. Nah, nanti di luaran, kita langsung ke... Sebenarnya begini Pak, Ibu. Mau kasih zakat tuh gampang banget. Ketemu tukang becak, ketemu yang gerobak, kasih. Selesai. Ada orang yang lagi gawe kebangunan itu orang mohon maaf, itu di luar daripada pendapatannya. Ya? Orang yang kerja bangunan, orang yang pemulung, ketemu di jalan, gampang nyarinya. Kapan mereka bermunculan? Di akhir-akhir Ramadan bermunculan itu. Mereka bergentayangan di pinggir-pinggir jalan, kasihkan. Ambil satu kampil, ya. Abdolnya memang menggunakan beras, tapi melihat keadaan sekarang, kayaknya kita tidak hanya cukup menggunakan beras, tapi harus dikombinasikan dengan uang. Makanya di tahun ini saya merubah cara, bukan melanggar aturan syariat karena sudah keluar fatwanya. Fatwanya ini kan keluar dari para ulama. MUI sudah mengeluarkan, NU sudah mengeluarkan, Darul Ifta Mesir sudah mengeluarkan, boleh menggunakan uang, dikonversikan dengan uang.
Tapi yang lebih afdol tetap bahan pokok, quts al-balad namanya itu. Bahan makanan pokok. Ibu, saya tanya, makanan pokok kita apa? Ada yang makan beras? Nasi. Berarti kalau ibu makan beras ada temboloknya di lehernya itu. Gitu ya? Nah, nasi berarti yang kita keluarkan adalah beras. Saya kombinasi. Yang saya keluarkan 18 kilo. Saya kombinasi dengan uang 9 kilonya dalam bentuk beras, 9 kilonya saya konversikan ke uang. Berapanya nanti tidak tahu ukurannya. Supaya apa? Nanti bagi yang menerima, dia bisa makan nasi dan juga ada pendampingnya berupa lauk. Bisa beli ayam, bisa beli daging sedikit, walaupun sedikit bisa ada lauknya. Jelas ya? Jelas. Jadi ketemu tukang becak, kasih 1 kampil, selesai urusannya. Jangan dipikir-pikir lagi itu. Ya. Walau dia dapat 1 kampil hari itu, nanti dapat tempat lain, bukan urusan kita. Jangan dipikirkan, lemah nih jadi dia. Iya, lemah aku nongkrong baik di depan kantor gubernur itu. Kagak ada yang mampir, dapat sekampil. Itu sisip dikit Pak Gubernur yang lewat, dapat 2 kampil. Oh banyak aku bawa balik. Tangan di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadilah tangan di atas. Sampai kita mati Pak, jadilah tangan di atas. Walaupun penghasilan kita itu pas-pasan, jadilah tangan di atas. Jangan suka jadi tangan di bawah. Cuma kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita ini sudah menjadi pantas, menjadi layak untuk menjadi tangan di atas. Namun tidak jarang kita suka menjadi tangan di bawah. Sudah ada jabatan, sudah ada pangkat, mohon maaf ini ya, sudah ada pekerjaan yang layak, pendapatan yang bagus. Cuma tidak jarang kita selalu tangan di bawah. Jadilah tangan di atas, walaupun kemampuan kita juga terbatas. Ada lagi Ibu? Mbak? Gak ada? 3 menit lagi nih. Ya, silakan. Ya. Itu yang kita konsumsi sehari-hari. Nah sekarang ini kan marak nih di toko-toko dijual beras untuk zakat. Kalau kita beli itu kita zakatkan di mana? Tidak masalah. Tidak masalah. Afdolnya apa yang kita makan. Afdolnya apa yang kita makan. Iya, afdolnya itu. Tapi kalau misalkan ada toko-toko yang menjualkan 2,5 kilo, 3 kilo, tidak masalah. Karena itu sudah masuk daripada ukuran juga. Tapi kalau yang dijual 2,5 kilo, kalau mau ikut sanad mata rantai kitab para ulama ini, tambahlah 0,5 kilo lagi. Nanti Allah ganti di akhirat. Insya Allah ya. Tidak bakal ini. Boleh Pak ya. Kalau saya, begini Pak, hemat saya, kita beribadah ambil yang paling utama. Apa yang kita makan 12.000 sekilo, 12.000. 10.000 toh? Ah gitu makanya. Kalau Bapak pengen yang dapat utama, Bapak keluarkan 12.000 saja. Cari beras yang 12.000. Kalau Bapak makannya 12.000, kalau saya masih 10.000 Pak. Kadang-kadang dinjuk beras. Iya, tapi 10.000 juga enak Pak. Enak 10.000 itu ya. Tapi kalau Bapaknya makan 12.000, lebih afdal. Cakep itu. Nanti Bapak panen pahalanya di akhirat. Insya Allah ya. Ya Pak, apa? Terkait dengan niat. Niat katanya zakat harus diri sendiri. Katanya kalau anak yang sudah dewasa, tidak boleh kita zakati. Dan harus dia zakatkan dirinya sendiri. Kalau anak kita sudah bisa mencari sendiri dan mampu menanggung dirinya sendiri, maka dia wajib berzakat atas dirinya sendiri. Kalau dia masih tanggungan orang tuanya, nah ini kan ya, kalau dia masih ditanggung orang tuanya masih mampu, walau anaknya mencari, tapi masih minta dengan orang tua, masih nempel dengan orang tuanya, boleh tidak orang tua menzakati atas namanya? Boleh. Tapi ada kewajiban yang beda. Sebenarnya anak kalau sudah mencari sendiri, bisa menanggung bebannya sendiri, bahkan mohon maaf, sejatinya dia bisa menanggung beban 1-2 orang, walaupun dia belum punya, ya, maka dia tetap diwajibkan sebenarnya. Tapi kalau dia masih tanggungan orang tuanya, walaupun dia nyari, dia boleh dizakati oleh orang tuanya. Boleh dizakati oleh orang tua.
Jelas? Jelas ya. Cukup ya, setengah dua. Baik, ini saja bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan pertemuan yang terakhir ini, pertemuan terakhir di bulan Ramadan maksudnya, bukan pertemuan terakhir bagi kita ya. Nah, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang. Gitu. Mudah-mudahan ada umur panjang. Habis bulan Ramadan, habis Idul Fitri, mungkin di Syawal minggu yang keempat, minggu yang ketiga atau minggu yang keempat, insya Allah lah. Nanti saya kasih kabar lah pokoknya, ya. Atau di minggu ketiga atau minggu keempat di Syawal yang terakhir, ya. Nanti ada informasi dari saya, nanti saya kabarkan kepada Pak Hen. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ada umur panjang, dan sekali lagi ini bukan pertemuan yang terakhir. Maksudnya pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di malam hari ya. Katanya orang-orang Bapeda bertugas nih di apa? Ya di Gria Agung ya. Nanti kita bisa ketemu lagi karena saya diberikan tugas dari mewakili pihak Bapeda ya, untuk menjadi imam Isya, Tarawih dan Witir, sekaligus menyampaikan kultum, tausiah singkat ya. Nanti kita bisa bertemu lagi nanti di malam hari nanti ya. Itu pun juga bukan pertemuan yang terakhir lagi ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mari saya minta waktunya 2 menit saja. Karena ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Kita baca suratul Fatihah. Silakan punya niat masing-masing, hadirkan di dalam hati apapun niatnya, kita minta kepada Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai dia berbuka la da'watan maturat, maka doanya tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Al-Fatihah yang kita bacakan ini sebagai wasilah doa kita. Niatkan dalam hati apapun yang kita minta kepada Allah, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita atau saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sedang diuji dari sisi ekonomi kita, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berikan kemudahan untuk urusan-urusan dunia akhirat kita. Kita niatkan buat keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'anna hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa barqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, sebagai penutup saya mohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya. Saya mohon keikhlasan hatinya. Mudah-mudahan seluruh apa yang saya perbuat selama kita kenal, selama saya mengisi di tempat ini, jikalau ada kekhilafan, ada kesalahan, tolong dengan keikhlasan hatinya, maafkan saya, berikan saya maaf, dan mudah-mudahan sebaliknya saya juga seperti itu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jemaah. Ini di akhir